إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah azakumullah. Hadis berikutnya dari kitab Umdatul Ahkam, yaitu hadis yang ke al-khamis wa tis'un ba'da al-mi'atain, hadis yang ke-295, masih pada bab al-faraid, bab hukum-hukum waris, yaitu hadis dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam naha an bai'il wala' wa hibatihi. Disebutkan an Abdullah ibn Umar, dari Abdullah bin Umar, yakni Abdullah anak Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Maka kita sebutkan dengan radhiyallahu anhuma karena anaknya sahabat, bapaknya pun sahabat. Semoga Allah meridhai keduanya. Menyatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam naha an bai'il wala, melarang untuk menjual wala atau membeli al-wala, menjual wala atau memberikannya kepada orang lain. Khonifidina azakumullah, mudah-mudahan masih ingat apa itu wala. Mahuwal wala? Mahuwal wala? Hubungan budak yang dimerdekakan dengan walinya atau dengan bekas sayyidnya, itu disebut dengan hubungan wala. Ini kalau seorang tuan, seorang pemilik budak, dia dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala memerdekakan budak itu, maka budak itu memiliki hubungan, karena dimerdekakan itu seakan-akan diberi kehidupan bebas oleh sayyidnya. Maka dikatakan bahwa dia ini dalam keadaan seperti dia dilahirkan kembali oleh tuannya, maka ada hubungan seperti hubungan nasab. Itu yang disebut dengan wala. Maka dikatakan oleh Rasulullah SAW dari Abdullah bin Umar, katanya bahwa Nabi melarang untuk menjual wala, untuk menjual wala atau menghadiahkannya. Ikhwan fillah azakumullah, karena al-wala lahmatun kalahmin nasab, karena hubungan wala itu lahmatun kalahmin nasab, hubungan yang sangat keras, yang kuat seperti hubungan darah, seperti hubungan nasab. Min haitsu inna kullan minhuma la yaktasib bibai'in wala hibah. Tentunya karena dikatakan lahmah kalahmatin nasab, hubungannya seperti hubungan nasab, maka tidak mungkin bisa diperjualbelikan dan tidak mungkin bisa dihadiahkan. Tapi sekarang hubungan nasab, anak dengan bapak, apakah bisa hubungan itu dijual? Misalnya saya anaknya Umar, tapi saya pengen anaknya Fulan, anaknya Abdullah karena orang terkenal, orang mulia. Bisa nggak dibeli nasab itu? Tidak bisa. Engkau bayar seberapapun tetap engkau anaknya Umar. Demikian pula setiap orang, bagaimanapun juga, apakah dia dijual, diadopsi, ataupun dia dalam keadaan diambil, dipungut oleh orang lain, menjadi anak pungut, anak angkat, tetap nasabnya kepada bapaknya. Barang siapa yang menasabkan kepada selain bapaknya, maka telah kufur. Keras sekali ancaman Rasulullah SAW
yang menasabkan kepada selain bapaknya. Kenapa demikian? Karena yang namanya bapak adalah yang menyebabkan kelahirannya. Kan begitu. Demikian pula lahmah tadi, yang kalahmatin nasab, yang mirip dengan hubungan nasab, yaitu hubungan wala. Yang memerdekakannya siapa? Kalau yang memerdekakannya adalah tuan itu tadi, maka dialah penyebab orang ini merdeka. Kalau dia penyebab orang itu merdeka, maka dialah walinya. Dan hubungannya hubungan wala kepada dia. Dikatakan fulan maula fulan. Maka kalau Aisyah radhiyallahu taala anha yang membelinya, mencicilnya, membayarnya untuk budak Barirah, maka kepada siapa walaknya? Kepada tuannya apa kepada Aisyah? Kepada Aisyah. Apakah bisa kemudian tuannya mengatakan boleh aku jual budak saya kepada kamu untuk kamu merdekakan, tapi walaknya tetap kepada saya? Bisa apa nggak bisa? Tidak bisa. Berarti hadis Aisyah yang sudah lewat dalam kitab kita ini, itu pun bisa sebagai dalil bahwa yang namanya wala tidak bisa diberikan kepada orang lain, nggak bisa dijual, nggak bisa dibeli. Yang namanya wala adalah hubungan antara budak yang sudah merdeka kepada orang yang memerdekakannya. Qala lihadza la yajuzu at-tasarruf fihi bi bai'in wala ghairuh. Karena hubungan tadi mirip dengan hubungan nasab, maka tidak bisa diperlakukan dengan jual beli atau lainnya. Innama huwa silatun wa rabitatun bainal mu'tiq wal 'atiq. Hanya saja yang namanya wala adalah hubungan atau keterkaitan, ikatan antara orang yang memerdekakan dengan orang yang dimerdekakannya. Yahsul biha irthun. Dan akan terjadi saling mewarisi. Kalau budak tadi memiliki harta kemudian dia meninggal, tidak memiliki ahli waris yang lain, kepada siapa diberikan? Kepada bekas tuannya sebagai walinya, karena ada hubungan wala. Maka yahsul biha irthul awal minatsani, maka akan terjadi hubungan waris mewaris antara yang pertama dengan yang kedua. Bisababin ni'matihi alaihi bil 'itqi, karena kenikmatan yang telah diberikan oleh si tuan tadi kepada bekas budak tadi. Apa kenikmatannya? Yaitu dimerdekakannya. Huwa fakku raqabatihi, yaitu memerdekakannya, melepaskan ikatan perbudakan darinya. Maka orang itu dibebaskan min asyrir riq, dibebaskan dari ikatan perbudakan. Ila dhilalil hurriyatil fasih, dimerdekakan, dipindahkan ke naungan kemerdekaan yang luas. Baik, berarti apa faedah dari hadis ini? Hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Yang pertama, istafadna min hadzal hadis, qala Ibnu Daqiq al-'Aid, al-wala'u haqqun thabt biwasfin wa huwa al-i'taq. Kata Ibnu Daqiq al-'Aid rahimahullah, hubungan wala itu suatu hak yang pasti dengan gambaran tertentu. Apa gambarannya? Wa huwal i'taq, yaitu masalah memerdekakan. Maka siapa yang memerdekakan? Dialah walinya. Yang dimerdekakan, budak yang dimerdekakannya sebagai maulanya. Maka sayyid yang memerdekakan dengan budak abid yang dimerdekakan, ini yang dimerdekakan disebut dengan maula, sedangkan sayyidnya disebut dengan wali. Hubungannya disebut hubungan wala. Ini wali, ini maula. Maka kalau kita sering mendengar rawi-rawi disebut dengan fulan maula bani fulan, artinya dia adalah orang yang dimerdekakan oleh bani fulan. Atau maula fulan, maula bin Abbas, maula bin Mas'ud. Maka yang dimaksud adalah budak yang dimerdekakan oleh Abdullah bin Mas'ud atau oleh Abdullah bin Abbas dan lain-lainnya, disebut dengan maula. Maka kata Ibnu Daqiq al-'Aid, hubungan wala adalah hubungan yang disebabkan oleh al-i'taq. Fala yaqbal an-naql ila al-ghair, maka tidak boleh dipindahkan kepada selainnya.
biwajhin minal wujuh, dalam bentuk apapun. Lianna ma thabata biwasfin yadumu bidawamih. Karena yang namanya hukum yang sabit dengan wasf, dia akan tetap terus-menerus bersama ketetapan wasfnya. Ini kaidah sesungguhnya, kaidah fiqhiyah, yaitu bahwasanya yang namanya satu hukum, kalau sabit dengan wasf, sabit dengan gambaran tertentu, ini dia dihukumkan demikian dengan satu sifat atau satu syarat, maka akan terus bersamanya selama sifat itu ada. Baik, sekarang apa penyebab adanya hukum wala? Al-i'taq, memerdekakan. Baik, sekarang apakah mungkin setelah merdeka itu dipindahkan? Kalau gitu kamu aja yang memerdekakan saya. Mungkin? Tidak mungkin. Al-wasf, gambarannya sudah terjadi, yaitu fulan yang memerdekakannya. Maka tidak mungkin akan dipindahkan kepada orang lain. Selama sifat itu ada, gambaran itu ada, maka tetap dialah sebagai walinya, dan hubungan kepada budak yang dimerdekakan tadi sebagai wala, hubungan wala. Maka dikatakan ma sabata biwasfin yadumu bidawamih. Apa yang sabit dengan satu sifat tertentu, apa yang tetap dengan satu sifat tertentu, maka dia akan terus begitu selama sifat itu ada. Wala yastahiqquhu illa man qama bihi dzalikal wasf. Dan tidak berhak untuk mendapatkan hukum tersebut kecuali orang yang telah memberikan sifat tersebut. Baik, sekarang masalah, bagaimana kalau seorang yang sudah merdeka dikatakan ini maulanya Muhammad, kemudian kita pingin untuk orang itu menjadi maulanya saya, kita datangi fulan ini, Muhammad ini, harganya berapa budakmu itu? Waktu kamu merdekakan dulu berapa? Oh, sekian ratus juta. Saya berikan kepada kamu sekian ratus juta, budak itu maulanya saya. Bisa apa nggak bisa? Hah? Mungkin apa nggak mungkin? Sekarang kita tanya, budak tadi sudah merdeka atau belum? Apakah mau dia diperbudak kembali? Tidak mau. Maka sudah terjadi dia merdeka, maka kamu terlambat dan tidak bisa untuk menjadi walinya dia. Tidak bisa. Kecuali kalau budak tadi masih dalam keadaan perbudakan. Di si Muhammad ini belum dimerdekakan. Budak tadi belum dimerdekakan, baru ada rencana atau baru ada berita-berita, kemudian kamu datang, saya beli budakmu. Kalau si orang tadi, Muhammad tadi menjualnya, ya sudah, ambil budak saya, mana uangnya? Daripada saya merdekakan kosongan, lebih baik saya merdekakan, atau lebih baik saya mendapatkan keuntungan besar. Berarti dia tidak jadi mendapatkan keutamaan, kan begitu. Orang yang membeli tadi kemudian memerdekakan. Maula siapa sekarang? Maula orang yang kedua, Abdullah misalnya yang membelinya. Karena membeli sebelum dimerdekakan. Kemudian setelah dibeli, dimerdekakan oleh dia. Seperti Aisyah membeli Barirah, kemudian dimerdekakan. Maka walaknya kepada Aisyah, bukan kepada tuan yang pertama. Tetapi ketika sudah dimerdekakan, tidak mungkin bisa dipindah kemanapun. Dengan alasan apapun. Walaupun dengan alasan mengganti uangnya, uang kamu membeli budak itu dulu. Tetap tidak bisa. Walaupun kamu bayar 2 kali lipat. Kamu dulu membeli budak itu berapa sih? 600 juta. Baik, kalau begitu saya beli untukmu dengan 1M. Tambah 200 juta. Saya beli untuk kamu. Budak itu yang sudah merdeka itu maulanya kepada saya. Walaknya kepada saya. Tetap tidak bisa. Ini khonifidina azakumullah. Karena gambaran hubungan wala itu dengan i'taq. Dengan memerdekakan, dan sudah terjadi. Maka tidak mungkin bisa dipindah kemanapun. Yang kedua, faedah yang kita ambil dari hadis ini, an-nahyu an bai'il wala, melarang berarti untuk menjual hubungan wala. Dan juga nahi an hibatihi, ini yang langsung dari teksnya. Lafaz hadisnya menyatakan naha an bai'in wala hibah.
Melarang untuk menjual wala dan melarang pula hibah. Berarti faedah yang kedua, tidak bolehnya menjual atau membeli wala dan tidak boleh menghadiahkan atau memberikan pada yang lain. Wa an ghairihima min anwa'it tamlikat, dan lain-lainnya dari bentuk-bentuk tamlik. Apa tamlik? Pemindahan kepemilikan. Pemindahan kepemilikan bisa dengan jual, bisa dengan hadiah, bisa dengan hibah, bisa dengan wakaf, bisa dengan apa lagi? Sampai bisa dengan burh. Kalau sampai saya tidak bisa bayar hutang saya, walaknya budak saya untukmu. Bisa enggak? Enggak bisa. Nah, yang ketiga, lisafatan min hadal hadis aidan anna al-'aqda batilun li'anna an-nahya yaqtadhi al-fasad. Kalau sudah dilarang, tetap dilanggar, maka jual belinya tidak sah. Kalau sudah jelas ada larangan dari Nabi, dari hadis, dari Rasulullah SAW, kemudian dilanggar, bagaimana akadnya? Fasad. Karena kaidah fiqhiyahnya bahwa an-nahyu yaqtadil fasad. Larangan itu konsekuensinya adalah rusaknya akad. Kalau jual beli dengan cara yang dilarang, ya enggak sah. Demikian pula menjual wala padahal sudah dilarang oleh Nabi, maka tidak sah. Yang keempat, istafadna min hadzal hadis anna hadhihi al-'alaqah al-baqiyah allati la tanfasimu. Berarti yang namanya hubungan wala antara bekas tuan dengan bekas budaknya adalah sesuatu hubungan yang baqiyah, hubungan yang terus menerus. Allati la tanfasim, yang tidak mungkin akan terlepas. Berarti kalau sudah merdeka, sudah. Ikatan tadi, ikatan perwalian tadi antara orang yang memerdekakan dengan orang yang dimerdekakan terus tidak akan hilang. Seperti hubungannya seorang bapak melahirkan anaknya atau menyebabkan kelahiran anaknya, maka hubungan bapak dan anak tidak akan hilang dengan apapun. Kama la tanfasim alaqatin nasab, sebagaimana tidak terpisahnya hubungan nasab. Tusabbibul irth, karena hubungan itu hubungan yang terus menerus, maka hubungan itulah yang menyebabkan adanya saling mewarisi. Tusabbibul irth. Fayarithul mu'tiq an atiqihi wa kadzalika asbatahu al-muta'assibun. Taib. Fayarithul mu'tiq, maka seorang yang memerdekakan akan mendapatkan warisan dari atiqnya, dari bekas budaknya. Taib. Bagaimana sebaliknya? Kalau tuannya yang meninggal, bekas tuannya atau yang memerdekakan yang meninggal, apakah budak itu dapat warisan? Man yujib? Dapat. Man yujib? Dia menjawab dapat. Siapa yang menjawab tidak dapat? Enggak dapat. Baik. Kilahuma khata. Dua-duanya salah. Karena jawaban ini harus tafsil. Yang namanya budak hubungannya wala, dan kita tahu dapat tidak dapatnya tergantung keadaan. Tergantung keadaan apa? Apakah mahjub atau tidak mahjub? Karena wala itu letaknya di bawah. Siapa yang pertama? Hubungan apa yang paling dekat dengan si mayit? Hubungan? Bunuwah. Kalau tanyanya hubungan, bunuwah. Kalau siapa? Anak. Man? Ibn. Apa hubungannya atau hubungan yang terdekat? Alaqah, ayya alaqah aqwa? Alaqah bunuwah, thumma ubuwah, thumma ukhuwah, thumma umumah, thumma al-wala'u tatimmah. Berarti wala belakang. Berarti dapat atau tidak dapat? Kalau dia dalam keadaan sudah ada anak, sudah ada yang di atasnya, maka dia tidak dapat. Kalau tidak ada anak, tidak ada semua, enggak ada bapak, enggak ada saudara, enggak ada paman, baru al-wala dapat. Baik. Qala, dikatakan, wa kadzalika asabatuhul muta'assibun bi anfusihim li ni'matil 'itqi 'alaihi. Demikian pula
asabatuhul muta'assibun muta'assibuna bi anfusihim li ni'matil 'itqi alaih. Demikian pula asabahnya. Yani kalau sampai dalam keadaan tidak ada ahli waris yang lain, maka dia akan mendapatkan asabah dari si wala tadi atau si wali tadi. Wallahu ta'ala a'lam. Berarti hadisnya ringkas dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam naha an bai'il wala'i wa hibatihi. Baik, man yahfadz al-an? Aglaq al-kitab. Siapa yang hafal langsung? Sekarang juga hafal. Iqra. Ibn Umar, Ibn Abbas. Wahibatihi. Kullama akhar kullama ashal. Sahih? Semakin belakang semakin mudah. Semakin mudah. Kenapa demikian? Karena yang semakin belakang semakin mendengar lebih banyak. Qumu iqra'u jami'an. ما تقوم أنت لماذا؟ قم اقرأ. قمت اقرأ عن عبد الله بن عمر. نعم. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Sama saja. Doa boleh, semoga Allah meridhoinya. Kita disuruh untuk mendoakan, ya kan? Sedangkan kepastian bahwa mereka diridhoi dalam Quran disebutkan. Tapi biasanya dalam Quran disebutkan secara umum. Radhiyallahu anhum wa radu an. Ini setelah menyebutkan muhajirin dan ansar. Setelah berikutnya al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Sehingga sama saja apakah itu doa yang akan dikabulkan ataupun itu berita bahwasanya mereka adalah orang yang diridhoi, disebutkan dalam Quran bahwa mereka adalah diridhoi. Allahu a'lam. Sudah merdeka dia. Yajuz. Anak dalam kandungan dapat waris atau tidak? Fi khilaf masalah anak yang di dalam perut. Kalau mereka yang melihatnya dengan nyawa, kalau dia sudah bernyawa berarti manusia, maka dia dapat waris. Tetapi mereka yang melihatnya dengan kalimat anak, maka dalam kandungan atau dengan kalimat seseorang, maka dia belum dikatakan seseorang, masih dikatakan janin di dalam perut. Jadi terlihat ketika matinya seseorang, misalnya bapaknya meninggal dalam keadaan istrinya sedang hamil, maka istri yang dapat, anaknya tidak dihitung. Allah a'lam. Al-battah sama sekali. Ada hadis umum yang menyatakan bahwa penguasa adalah waliun liman la waliyalah. Penguasa itu adalah wali bagi siapa yang tidak memiliki wali. Walaupun itu apakah dalam hubungan pernikahan, misalnya dia tidak punya wali, siapa yang menikahkan? Maka yang menikahkan adalah penguasa. Tapi lafadznya bahwa penguasa adalah waliun liman la waliyalah. Dia menjadi wali terhadap siapa yang tidak punya wali. Sehingga dilihat dulu, hampir tidak ada orang yang betul-betul sendiri, nggak punya hubungan sama sekali. Sebab kalau dilihat
dari saudaranya, pamannya. Kalau nggak ada pamannya, anak-anaknya paman, masa nggak ada? Kalau nggak ada saudara, anak-anaknya saudara. Nah, tapi mungkin saja terjadi